tetapi hanya bentuk perintah. Kiranya kita taat patuh kepada Allah Azza wa Jalla, karena semuanya kita semata-mata sebagai konsumen, penerima dan pengguna nikmat Allah itu, sedangkan Allah secara tunggal dan absolut sebagai produsen yang memberikan nikmat itu sepihak untuk kita. Oleh karena itu, maka apapun yang kita lakukan terhadap kepatuhan dan loyalitas kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu bukanlah kepentingan Allah yang memberi nikmat, kecuali hanya kepentingan kita sebagai benar, sehingga kita terhindar dari orang-orang yang kufur dalam mengelola dan memanage nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak akan bisa melakukannya, saking banyaknya dan itu tak terbatas. Kepada Rasulullah kita sampaikan selawat dan salam, di mana beliau telah mengajarkan kita bagaimana menanam rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, memperkenalkan Allah sebagai Tuhan kita, memperkenalkan dirinya beliau sebagai Nabi dan ikutan kita. Beliau telah memperkenalkan bahwa Ka'bah Baitullah itu adalah kiblat kita. Beliau juga yang memperkenalkan, mengajarkan kita bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci kita, dan beliau juga yang mengarahkan dan mengerahkan kita agar senantiasa berukhuwah Islamiyah dengan mukmin-mukminat, karena itulah bingkai saudara kita. Hamba Allah jamaah sekalian yang mulia, kita baru semalam kita lihat betapa banyak sejumlah keluarga, ahli famili, pejabat, pemerintah hadir bersama dalam prosesi pelepasan jamaah haji yang saat ini insyaAllah beliau sudah berada di Banda Aceh. Ini terlihat syiar dari agama kita Islam, sehingga di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Hajj, manakala Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dan ayat lain berikutnya yang juga hampir bersamaan redaksinya, wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu khairun 'inda rabbih fa innahu khairul lahu 'inda rabbih. Itu terdapat kalimat sya'airallah. Di ayat yang lain ditemukan lagi kalimat sya'airallah, yaitu wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Banyak kalimat-kalimat sya'airallah di dalam kitab kita, kitab suci kita Al-Quran. Sya'airallah itu kalau diterjemah secara bahasa itu adalah syiar-syiar Allah. Maksudnya syiar-syiar yang melambangkan perintah Allah, syiar-syiar yang melambangkan keagungan Allah, syiar-syiar yang melambangkan ajaran agama Allah. Sya'airallah adalah sejumlah aktivitas kita umat Islam yang melahirkan perbuatan-perbuatan mengamalkan syariat Allah. Salah satunya pada saat ulama menafsirkan sya'airallah di situ adalah dengan haji dan dengan budna, unta artinya binatang kurban. Haji dan kurban adalah dua sya'airallah yang termasuk paling terlihat di tengah-tengah umat manusia, karena haji itu memiliki batasan waktu dan budna atau binatang kurban itu juga memiliki batasan waktu. Maka ayat sya'airallah itu pada dasarnya adalah bicara tentang pelaksanaan haji dan pelaksanaan sembelihan kurban, karena kedua ayat itu berkaitan dengan ibadah haji. Sehingga pada salah satu
prosesi dan masa yang dilalui dalam pelaksanaan itu terdapat yang namanya 10 Zulhijjah sebagai hari umat Islam diperintahkan dalam agama melakukan syiar yang lain, yaitu penyembelihan hewan kurban. Pertama, kita mengucapkan selamat para jamaah haji yang sudah berangkat dan sudah 2 hari berada di Madinah bagi kloter pertama. Selamat kepada jamaah haji kita Lusmawe yang baru tadi malam berangkat ke embarkasi asrama haji. Selamat juga kepada yang akan menyusul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam musim haji ini. Hamba Allah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan sempurnakanlah umrah lillah, karena Allah. Maka ibadah itu ibadah yang semata-mata. Bukan hanya itu, tapi semua yang notaben ibadah itu adalah lillah, karena Allah. Maka kalimat lillah itu kita temukan pada semua prosesi ibadah, terutama di dalam niat kita. Salat pun, usalli dan seterusnya di ujungnya lillahi ta'ala, itu adalah menunjukkan persembahan kita kepada Allah. Orang-orang niat haji, nawaitul hajja. Orang niat umrah, nawaitul umrata, tetap di ujungnya lillah. Orang berpuasa, nawaitu sauma ghadin, di ujungnya juga lillah. Maka ibadah itu adalah persembahan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa pada pelaksanaan ibadah haji Allah nyata menyebutkan kalimat lillah? Bahkan bukan hanya lillah pada ujung, tapi terdapat lillah juga pada pangkal ayat. Kita bandingkan 2 ayat. Pertama, ayat yang kita baca tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu kalimat lillah ada di ujung kalimatnya. Sempurnakan haji, sempurnakan umrah karena Allah. Kalimat ayat yang kedua, lillahnya didahulukan penyebutan, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Duluan disebut lillah, baru kemudian disebut haji. Kalau ayat pertama duluan haji, baru belakangan disebut lillah. Ini kalau di-cross, kalau ditukar ayat itu, maksudnya kalau dibolak-balik daripada kedua ayat itu, kemanapun dilihat, dari sisi manapun dilihat, tetap yang muncul adalah kalimat lillah itu. Disebut ayat pertama lillah, ayat kedua juga lillah. Mau dibilang haji yang pertama, tetap lillah juga. Dibilang lillah yang pertama, haji yang kedua, lillah juga. Seolah Allah ingin mengatakan kepada kita, ketika kamu hendak berangkat haji, pasanglah lillah. Maka orang-orang yang beribadah haji itu sudah pasang lillah. Karena sudah pasang lillah, semoga dia sampai ke tanah suci. Karena kumpul uang itu karena Allah. Nabung sikit-sikit, nabung pelan-pelan, nabung beberapa ratus ribu rupiah, dimulai dari angka-angka yang kecil juga lillah. Kemudian menyisihkan waktu juga lillah. Pejabat harus menyisihkan waktu untuk cuti besar, menunaikan ibadah haji. Kenapa dia mampu cuti? Karena lillah juga. Orang-orang yang jualannya laris, dia terpaksa tidak jualan sementara, fokus kepada haji karena lillah. Kalau tidak karena lillah, maka kita akan terus-menerus beralasan dengan aktivitas kita. Maka pasanglah lillah, semoga kita hadir ke tanah suci. Yang kedua, ketika disebut lillah pada ujung ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah, seolah Allah mengatakan, sebagaimana kamu ketika datang ke tanah suci karena Allah,
maka ketika pulang pun kamu tetap saja karena Allah. Maka haji yang sudah dilakukan itu semata-mata karena Allah. Sedangkan ibadah yang lain tidak disebutkan lillah pada ayat, padahal juga maksudnya karena lillah, tapi tidak tersebut dalam ayat karena ibadah yang lain ibadah yang berulang. Ketika ibadah itu fasad, ketika ibadah itu rusak, mudah untuk diganti karena tidak butuh biaya yang banyak, tidak butuh waktu yang lama. Sementara jika haji itu rusak, jika haji itu gagal, maka tidak memungkinkan semudah itu orang akan mengulangi kembali ibadah haji. Dan kita telah diberi pelajaran secara faktual dan nyata hari ini bagaimana sulitnya untuk menunaikan ibadah haji itu bukan lagi faktor manistata'a atau istita'ah. Yang dulu kita selalu kalau mau beribadah haji alasannya ilung-ilung jauh haji, alasannya hanya karena belum mampu. Tapi hari ini alasan belum haji bukan lagi belum mampu secara finansial, bukan tidak sanggup membayar biaya perjalanan ibadah haji. Walaupun kemarin kita mendengar, membaca ada beberapa jamaah tidak sempat naik haji karena belum melunasi, itu karena persoalan yang sudah mendadak, persoalan yang sudah kepepet waktu. Ada juga yang sudah melunasi dulu karena Covid sudah menarik kembali. Tapi rata-rata hari ini orang belum sempat menunaikan ibadah haji bukan lagi karena faktor tidak ada uang, tapi faktor tidak ada ruang, tidak ada kesempatan yang begitu mudah ditemukan. Antrian 20, 25 hingga 30 tahun mendatang. Ini adalah kesempitan ruang, bukan kesempitan uang. Uang boleh jadi hari ini tidak sempit, tetapi ruang semakin sempit. Maka bersyukurlah yang sempat mendapatkan ruang yang sempit itu. Allah berikan keluasan dari puluhan tahun dan puluhan bahkan ratusan juta. Hari ini ada 5.500 ribuan orang yang sedang antri. Ketika kita terpilih, ini adalah rahmat dan nikmat Allah. Tidak mudah mengulangi kembali. Maka Allah mengatakan, sekali hajimu itu pastikan terkonek dengan lillah di awal dan terkonek dengan lillah di akhir juga. Maka para duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang hadir ke sana itu semata-mata untuk mendapatkan kesempatan yang Allah berikan itu belum tentu kepada semua orang. Dipanggil untuk semua orang. Firman Allah dalam Al-Quran, wa'adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Itu seruan dan panggilan. Panggilan haji sudah kepada semua orang tersebar dan terinformasikan. Jadi kalau dibilang apakah kita sudah dipanggil haji, ya sudah, karena Allah sudah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah sampaikan, wa'adzim finnasi, panggillah manusia bilhad, agar mereka menunaikan ibadah haji. Kalau sudah dipanggil, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, kamu hai Ibrahim, kata Allah, akan melihat bagaimana orang-orang datang itu dengan jalan kaki, rijalan, tabdub tak deh. Orang-orang dekat datang dengan berjalan kaki, tabdub saja. Oh ni naik haji, tentu bagi orang-orang yang dekat. Wa ala kulli dhamir, dan kamu akan melihat orang-orang berjalan menuju ibadah haji dengan menunggangi unta yang kurus. Kita lihat bahasa Al-Quran, kenapa disebut wa ala kulli dhamir, dan mereka akan menunggangi unta yang kurus, dan tidak disebutkan wa ala kullil budni, mereka akan menunggangi unta yang sehat. Hanya gekun li Allah urang hajinya
walau harus unta yang sehat, tapi gukun Allah walau harus menunggangi unta yang pijut tambah ruwet, sama dengan pijut ruwet. Unta pijut ruwet disuruh tunggangi oleh Allah. Ini maksudnya betapa penting kita harus berupaya sampai ke sana, walau harus mengorbankan seolah-olah perasaan seekor unta yang kurus. Sekiranya unta itu kurus mengatakan, wahai yang majikan, kan saya seekor unta, kan saya kurus, kasihanlah engkau menunggangi saya. Aku punya dua long kan unta yang pijut. Seolah orang yang punya unta mengatakan, demi aku sampai ke Baitullah, biarpun kamu kurus, aku korbankan kamu. Pokoknya hilong budro jauh haji, walaupun digata pijut, long deat, yang menang kena pegah oleh Allah. Tapi bukan juga harus memilih unta yang kurus. Ibarat orang naik haji yang di Jazirah Arab, yang hanya hitungan puluhan kilometer, kalau dia menunggangi unta naik haji, itu bukan memilih yang kurus, tetap memilih unta yang bagus, yang gemuk. Tapi Al-Quran menyebutkan ala kulli dhamir, mereka akan menunggangi unta yang kurus. Kenapa disebut unta yang kurus? Maksudnya kalaulah tidak ada unta yang sehat, yang gemuk, yang sanggup, yang kuat membawa orang, yang kurus pun jadi. Begitu maksudnya. Artinya sangat penting. Tapi untuk kita sekarang, bukan lagi dengan jalan kaki naik haji, bukan lagi dengan unta yang kurus, tapi dengan Garuda, burung Garuda, pesawat Garuda yang cepat. Cuman dalam Al-Quran itu tidak disebutkan wa ala kulli Garuda. Maka kalau ada yang suka bilang bid'ah itu, ya pergilah naik haji naik unta yang kurus saja, karena nalang ayat Quran. Pergilah naik haji jalan kaki saja, karena nalang ayat Quran. Baik naik pesawat, karena hana hadis dalam pesawat. Itu bagi yang doyan selalu berargumen dengan tekstual konsep. Tapi bagi kontekstual konsep, tentu ketika Allah mengatakan mereka akan jalan kaki, mereka akan naik unta yang kurus, itu maksudnya mereka akan berupaya datang dengan fasilitas yang ada pada waktu dan masanya. Hari ini tidak lagi unta yang kurus, yang ada adalah pesawat terbang. Tapi tetap saja ayat Quran tidak boleh diganti. Betri ganti yang dhamirnya dengan pesawat. Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Syiar yang kedua min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta yang gemuk itu Allah jadikan sebagai sya'airillah. Jadi ada dua kalimat yang saya ingin sampaikan dan bedakan. Ketika Allah bicara naik haji, Allah menggunakan kalimat dhamir. Dhamir lihat dalam kamus, unta yang kurus. Ketika bicara kurban, wal budina, Allah menyebutkan kalimat budina, badanah, artinya unta yang gemuk. Jadi saboh Allah gepegah unta pejut, saboh Allah gesebut unta gemuk. Untuk jauh haji unta pejut, untuk si kurban kahana unta pejut, tapi harus unta atau onta istilah bahasa anak muda yang gemuk. Karena unta yang kurus itu untuk dikendarai, bukan untuk dimakan. Sementara kurban itu bukan untuk dikendarai, bukan untuk hidup kurbannya, untuk makan. Maka untuk konsumsi penyembelihan kurban disuruh pilih unta yang gemuk, maka disebut wal budna, artinya badanah, unta yang sehat, yang gemuk, yang bagus, yang besar, itu untuk disembelih kurban. Dan unta itu Allah jadikan bahagian daripada syiar-syiar agama Allah. Disebut unta, yang pertama itu adalah binatang yang terdapat di Arab. Yang kedua, unta adalah binatang sembelihan yang di dalam kitab fiqih itu sebagai level yang pertama. Yang terafdal disembelih kurban adalah unta, disesuaikan dengan Jazirah Arab. Untuk kita mungkin
peternakan unta boleh dibilang ya hampir tidak ada. Maka untuk kita levelnya adalah bakar, yaitu lembu. Baik unta yang disebutkan di situ sebagai syair Allah, atau lembu yang tidak disebut dalam ayat itu, atau kambing yang tidak disebut dalam ayat itu tapi disebut di tempat yang lain dalam makna mim bahimatil an'am, kesemua itu adalah syair Allah, syiar-syiar agama Allah. Karena syiar adalah perbuatan agama yang tampak dilihat oleh orang, maka syiar ibadah haji adalah syiar yang tampak dan terpublikasi oleh keadaan. Hana tayak foto, mungkin tanya tajak haji, hana tayak selfie, hana tayak foto, hana tayak shooting. Juga Allah telah menshootingnya di alam ini, terlihat dengan sendirinya. Bahkan orang-orang lain ada yang merasa iri dengan pertemuan raksasa itu. Kita berada min fajin amik, rata lungki na manusia, tapi Allah memerintahkan untuk hadir pada satu tempat, fokus di Baitullah, fokus di padang Arafah. Inilah pertemuan akbar. Inilah sebesar-besar pertemuan umat Islam yang ada pada padang Arafah, sampai Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, tanpa haji, tanpa Arafah tidak sah haji. Sedangkan kurban tadi adalah syiar yang Allah tampakkan di muka bumi ini, tidak mesti fokus pada satu tempat, tapi syiar kurban dilakukan baik oleh orang yang sedang haji maupun yang berada di tanah suci, di tanah air masing-masing, sama juga mensyiarkan kurban itu. Karena itu bahagian syiar Allah. Berarti saat musim haji terdapat dua syiar yang paling menonjol, yang paling tampak, yang paling signifikan. Yang pertama adalah syiar ibadah haji kaum muslimin yang bersatu di sana. Yang kedua syiar kaum muslimin yang bertebaran di permukaan bumi dengan tindakan irafatid dami, yaitu tindakan menumpah darah. Maka syiar menumpah darah itu adalah syiar umat Islam pada Idul Adha. Tumpah darah di sini adalah darah binatang al-an'am, dan mesti bahimatil an'am, binatang ternak, di mana para ulama membatasi makna bahimatil an'am kepada beberapa binatang saja. Pertama badanah, yaitu unta. Yang kedua bakar, yaitu lembu. Yang ketiga ghanam garis miring kibshan, kambing wal kubiri. Sementara satu lagi bagi masyarakat Asia atau beberapa jazirah yang terdapat, kerbau, jamis, jamaknya jawamis, itu digaris merengkan dengan lembu. Mengingat kalimat kerbau tidak disebutkan di dalam hadis secara tekstual untuk dijadikan kurban, tetapi ijtihad kerbau sama perilaku dengan lembu, harganya juga sebanding, makanan juga hampir-hampir sama, perilakunya juga sama, dalam anatomi binatang itu adalah sama, maka kerbau juga dijadikan sebagai binatang sembelihan kurban. Yang lain itu tidak dikatakan bahimatil an'am, walaupun itu bahimah. Bahimah semua binatang, termasuk bak lalat, kerimu, orang kepuai, binatang, tapi tidak bisa dijadikan kurban. Sementara binatang al-an'am itu adalah batasan, limit yang telah ditentukan oleh agama. Kenapa mesti itu menjadi syiar? Karena itu sebagai lambang kebesaran Allah. Maka kurban baru tersyiar apabila kurban itu disembelih. Tidak bisa dijual kurban. Dalam sebuah kampung na kurban lebleu, pakainya lebih kah? Rata-rata kita lihat di kampung don penembah kurban baru, di kampung kamu baru 22 ro. Nah orang Malaysia awal ditambah dalam 2 botol kala kurban. Man tiban man mandum sih. Oh lu kecil ke siang 5 boh lek ke pulau juga pegak kulah-kulah kan. Kan je je. Lebih bayar siswa nak met kan. Kan mesti dapat pulau lah dong kurban mek le tat. Tapi pegak rumah-rumah tu apa? Hanjut. Karena itu ketentuan yang baku, dan itu adalah syariah yang eksak, yang memang pasti harus demikian. Bahkan tidak boleh
distribusi pelaksanaan sembelihan itu melebihi dari jumlah hari yang ditentukan. Ada lembu 50 ekor pada satu kampung, mesti sembelihnya itu selama 4 hari. Hari Idul Adha 10 Zulhijjah, kalau nggak sanggup tambah besok 11, nggak sanggup lagi tambah hari lusa 12 Zulhijjah, nggak sanggup atau nggak habis di Ramadan Jaidat, boleh tanggal 13 Zulhijjah. Tapi lebih dari itu tidak dibenarkan lagi karena waktunya sudah berakhir, artinya sudah tidak sah lagi. Maka inilah syariat, maka perlu disyiarkan sehingga syiar kurban kita di tanah air ini semoga masif dan terlihat semarak. Bagi yang memiliki kemampuan, memiliki keluasan, memiliki kelebihan rezeki yang Allah berikan, maka mari kita semarakkan salah satu dari firman Allah. Di samping fasalli, kita laksanakan salat Idul Adha nanti, kita iringi dengan wanhar, yaitu semarak menyembelih kurban. Menyembelih kurban juga itu bahagian daripada min taqwal qulub. Kenapa orang mau menyembelih kurban? Sama dengan kenapa orang menunaikan ibadah haji. Kan habis uang itu, ya karena Allah. Kurban kan habis uang, ya juga karena Allah. Maka berbahagia orang-orang yang pandai dan cerdik menyisihkan, mengalokasikan rezeki yang Allah berikan, dilaksanakan ibadah kurban yang bernilai humanistik, bernilai kemanusiaan, bernilai sosial, sebab kita memang sebagai makhluk sosial yang Allah menganjurkan kita peduli sosial, careness kepada sesama manusia, salah satunya dalam bentuk ikatan, kekuatan, kebersamaan, dan kesatuan umat Islam. Pada saat kurban dilaksanakan, terikatlah 3 komponen manusia. Sebagaimana firman Allah, fakulu minha, makan olehmu kurban itu, wa at'imul qani'a, berikan pada orang-orang yang cukup walaupun tidak meminta karena dia kaya, karena dia mampu. Mana ada orang berani minta kurban, pergi sama tungku imam, hai Nabi long sabah kurban, Nabi sabah porsi kurban, yo gelake takut tu ketanya oleh tungku imam, idan kan pegawai negeri kebun nak lake kurban, ada ina manduk berdalih pegawai negeri. Ada orang-orang yang memang ketika tidak mendapatkan kupon kurban, ini mu'tar namanya, artinya dia sangat butuh. Jadi kurban itu tidak seketat zakat. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang di luar senif. Kalau kurban nampaknya hanya dibagi 3 saja, yaitu fakulu minha, makan olehmu yang punya kurban, wa ataimul qani'ah, berikan orang-orang yang tidak meminta sekalipun, wal mu'tar, berikan pada orang-orang yang memang nampak dia sangat membutuhkan. Jadi lihat kalimat Allah, kurban itu tidak ada perintah minta. Kurban itu tidak ada perintah minta. Yang ada adalah perintah memberi. Fakulu minha, berikan kepada mereka, pertama yang punya kurban. Jadi rumpah kurbannya adik hanapah laki kejauh oleh panitia. Hanapah laki betul kan? Panitia memberikan juga kepada yang punya kurban. Yang kedua, orang-orang yang mampu kan enggak berani meminta itu, diberikan juga dia. Karena memang hana perintah laki, yang na perintah jo bedrehat. Gaya hana lebih kurban. Aku nak laki-laki. Oh baiknya na yoyu. Karena memang tidak ada perintah meminta kurban, yang ada perintah membagi. Kenapa diizinkan kurban disuruh berikan kepada yang punya kurban? Sebagai rasa kebersamaan. Kenapa dibenarkan memberikan pada yang qana'a, yang qani, yang enggak berani meminta? Karena itu sebagai rasa kegembiraan. Karena itanya barang yang gebi dengan yang barang geblau, beda rasa. Pasti beda rasa itu. Acina una pajauh miu deung. Asamurana. Ladam pajauh miu deung, hana samurat, pat beda. Yang pajuh gopi hana samurat, yang pajuh belau gedro asamurat. Jadi sia kurbannya
insyaallah hana athamuran sababnya barang gebi. Silakan cicipi kurban, dan itu sebagai bahagian daripada syiar agama Allah. Sunat yang punya kurban pun ikut mencicipi untuk menggelorakan rasa kesemarakan kurban. Sembelihlah kurban pada waktu duha supaya tidak hilang substansi nama itu. Adha diambil dari kata duha. Duha adalah waktu yang pada waktu duha. Nabi menyembelih kurban di waktu duha. Maka hari raya Idul Adha juga diambil dari kata duha, artinya hari raya, di mana Nabi pada waktu duha menyembelih hewan kurban. Walau kurban itu bisa disembelih di malam hari, bisa disembelih sore hari, itu bisa saja, tapi yang sunat adalah di waktu duha untuk lebih syiar dan di tempat-tempat terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah tidak akan menjadikan darah kurban itu sebagai wabah penyakit. Ya Allah, kurbannya dro ni yusir, ni syiarkan lo. Dan sunat disembelih di tempat-tempat terbuka, di halaman-halaman rumah ibadah, di halaman masjid misalnya, tapi jangan kena bangunan masjid. Maka saya melihat ada hal yang kurang berkenan juga. Masa, mohon maaf nih, saya tidak menyebutkan tempatnya, mungkin bukan di kita. Kalau memang kurban itu syiar, walaupun itu syiar, jangan kurban itu darah-darahnya itu tetap najis. Kurbannya syiar, perintah Allah, sunnah muakkadah. Tapi darah kurban, darah yang namanya darah, walaupun darah itu pada kurban, juga darah itu tetap saja najis. Hana istilahnya darah kurban, hana najis, hana najisinya. Maka janganlah daging kurban itu setelah dipotong-potong, ditumpuk ada keramik atau ada alum sejid, ada jet baiknya kurang nyaman seperti yang dilihat. Gulih halia masjid mandum, ketumpuk je tumpukan daging itu di atas lantai masjid. Manapun tu darah tiga atas dikatakan najis. Hanya karena najis itu tidak boleh dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sengaja melakukan mendatangkan najis itu haram dalam hukum agama. Di badan kita kalau ada najis, perintah agama menghilangkan najis. Tapi unsur sengaja mendatangkan najis itu haram dalam agama. Maka ketika kita dalam salat itu ada nyamuk yang terbunuh, terpukul dengan tangan kita, wajib kita kikis supaya tidak terhinggap di kulit kita, karenanya najis. Maka hanjut tak sengaja bah tinggai nyamuk, hanjut harus dikikis sedikit, dan itu diizinkan, tidak batal salat. Betul hanya datuk ni bukan mana betul rehan, karena itu hal-hal yang kecil yang hanjut dengan sengaja. Contoh lain, ada barang yang Allah memaafkan, sidam mati, sidam walaupun semut tetap najis, cuman dimaafkan. Maka dalam saat kita minum air, nah sidam mati lang ia kopi ka mati sidam kepumah. Apakah semut tidak najis? Najis, karena semua yang mati itu, makhluk itu mati, najis. Cuman dimaafkan karena semut tidak berdarah, dimaafkan. Mati jamu upumah, mati lalat upumah, keralup sama itu, karena tidak berdarah binatang itu. Itu barang dimaafkan. Tapi sengaja tak minta sidong tak mati tak atik lang iya. Nyan harum, kami minta sidong dua boh, atik je nak ia kopi, nak pupuk upumah. Nyan harum. Kalau semut mati dengan sendirinya di dalam gelas, kita buang semut, itu dimaafkan. Maka jangan juga mudah-mudah membuang air. Apa kedih ia kopinya? Apakah kita memang tidur? Padahal tidur beku kan? Kacau tidur. Tak apa. Ajib kopinya yang kepidin lah agama. Yang hang pidin, kapus tak kopi, kajib tidurnya. Yang hukumah. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita sampaikan. Intinya tadi adalah kita terharu dengan semangat syiar Allah melalui ibadah haji dan ibadah kurban yang akan kita hadapi beberapa hari lagi mendatang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.